perbuatan yang dilakukannya. Coba silakan dibuka 1 Samuel 12. Biar Anda ikut berpartisipasi. Jangan cuma saya terus yang baca. Jadi saya yang ngerti nanti. Silakan. 1 Samuel 12. 12. Ya, gimana? Coba baca judulnya apa di situ? Ayat keberapa? Coba judul perikopnya apa di situ? Tidak muncul ayat keberapa? Kamu kan punya Bible tadi yang barusan kamu bawa itu. Ini terlalu saya tebal, tidak tahu di mana 2 Samuel. Ini perjanjian. Loh, bukan terlalu tebal. Ini perjanjian lama segini. Iya. Ya, kan itu kan ada lama tandanya. Segini. Ini perjanjian baru. Pantesan dia pamer-pamer tuh betul ini. Sulit. Di Bible saya ini. Kamu kenapa pamer-pamer tidak bisa buka? Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Loh, jawab dulu. Bukan kok kemana-mana. Ini memang pintar saya kalau suruh mengalihkan buka pembicaraan. kamu. Sebentar, Adam. Ayo. Kamu kan sudah saya perlakukan di sini dengan baik nih. Nih, coba kamu kan tadi pamer-pamer Bible. Iya. Coba kamu buka dari Bible itu 1 Samuel pasal yang ke-12, coba. Saya tidak bisa kalau pakai ini. Nggak bisa. Kan sudah saya bilang teman-teman, dia cuma pamer-pamer doang. Persis kayak Anda. Itu gayanya Anda. Kok gaya saya? Jangan kemana-mana dulu. Saya saja kalau begitu yang bacakan. Jawab dulu Bang Edi. Oke. Saya saja yang bacakan ya. Karena kamu kan tidak bisa baca. Inilah teman-teman ya. Mereka tunjukkan ini data. Kitab itu cuma buat pamer. Nggak ada mereka bisa baca. Dari mana mereka bisa baca? Baik. 1 Samuel pasal yang ke-12. Ya. Terjemahan Indonesia. Baik. 1 Samuel pasal yang ke-12. Oh, maksudnya 2 Samuel. Sebentar, sorry. 2 Samuel pasal yang ke-12. Sabar. Iya, terus. 2 Samuel pasal yang ke-12 ya. Nih, saya bacakan di sini. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya. Ini nanti baik ini dicontek sama Quranmu nih. Nanti saya tunjukkan gimana Quranmu menconteknya. Terserah Anda. Lanjut. Oke. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya. Ada 2 orang dalam suatu kota. Yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain daripada seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya, minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu datang orang kaya. Perhatikan, pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu. Dan ia merasa sayang mengambil seekor kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi dia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau, mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kaum Israel dan seterusnya dan seterusnya. Perhatikan ya. Nih, ini hukuman Tuhan. Jadi jangan Anda bilang Tuhan tidak menghukum Daud. Nih. Perhatikan ya di ayat yang ke 9-nya.
Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan perbuatan yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan oleh pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, bahwa malapetaka akan kutimpakan atasmu. Karena ini panjang, perhatikan bagaimana Daud menyesal, ya. Di ayat terakhirnya, di bagian-bagian belakangnya di sini dikatakan, kemudian nih, dan nah ini, lalu berkatalah Daud kepada Nathan. Nih, ini ya, bagaimana sikap Daud ketika dia berdosa. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Perhatikan. Kamu mengejek ayat ini, mengatakan di sini Tuhan tidak adil, sementara orang hanya menyentuh atau melihat ke dalam tabutnya dihukum mati, sementara Daud berzina mengambil istri orang, dia tidak dihukum. Saya katakan bukan dia tidak dihukum, dia dihukum. Tidak Anak dihukum yang dilahirkan mati. Daud Ingat. oleh perzinahan itu, bagaimana? Jadi di dalam 1 Samuel yang saya bacakan itu, dia hanya melihat kotak langsung dibunuh oleh Tuhan. Ya. Betul. Sedangkan Daud atau David, kemudian Ruben, Yakub dan sebagainya melakukan kesalahan, masih dikasih dispensasi oleh Tuhan. Kenapa mereka tidak dibunuh juga? Kok disuruh tobat? Kenapa? Berarti Tuhan Anda tidak maha pengasih dan tidak maha adil. Ceter kau. Baik. Sekarang begini, nggak masalah. Namanya Muslim kan, tuduhan mereka. Sekarang begini, bagaimana kalau saya membuktikan bahwa perikop yang saya bacakan tadi itu ditiru oleh Quranmu? Jangan kemana-mana, Bang Edis. Nah, jangan kemana-mana. Loh, saya kan ingin membandingkan. Fokus dulu Bang Edis, fokus dulu dengan ayat itu. Dengan yang ada di Bible ini. Ini saya tampilkan Bible-nya ini. Tebal sekali saudara. Tebal sekali. Jaringannya di sana lemot Bang Edis. Tidak bisa membacanya kan? Lu bisa ini. Kejadian 32. Yakub bergulat dengan Allah. Ini kok lari kemana-mana? Jangan lari kemana-mana dulu. Jangan lari kemana-mana. Kenapa kita lari kemana-mana? Ya. Lanjut. Oke, maksud saya begini. Sebentar, saya lagi mencari ayatnya. Sebentar ya. Baik. Saya akan tunjukkan ayat di dalam Quran Anda. Bagaimana Quran Anda mengambil ayat tersebut. Saya akan tunjukkan ayatnya sebentar. Coba buka Quran surat Shad. Kemana Adam? Kabur dia. Sebentar. Dia udah lari teman-teman. Makanya Muslim ini kayak gini. Sebentar, saya tadi mengambil Al-Quran ya. Sebentar. Ya silakan Adam naik lagi. Kabur dia teman-teman. Iya, mereka sering mengejek ya bagaimana di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 itu kan bagaimana tentang Nathan datang kepada Daud. Ya kan? Dia membawa sebuah perumpamaan. Ya. Bagaimana ada 2 orang kaya, ya, 2 orang, 1 miskin, 1 kaya. Nah itu sebenarnya cerita itu dijiplak oleh Quran. Tapi seperti biasa, ketika Quran melakukan penjiplakan kacau banget. Nanti saya tunjukin. Makanya Muslim naik sini. Dia udah lari tuh si Adam. Oke, kita kasih naik Pak Kalam ya. Dikit dari mana?
Naik lagi, suruh dia naik lagi ke sini. Ya, Ibnu Kalam. Ya, bagus tadi Ya, Pak debatnya, Kalam, bagus. barusan tadi saya ngobrol dengan Adam Zain tapi dia lari. Ya, saya sempat Dia saya sempat membahas dengar. mengenai bagaimana di dalam Bible disebutkan bahwa Daud itu kan berzina dengan Ya, istri orang Uria, istri Uria, ya, ya kan? Dia berzina dengan apa namanya? Betseba, istri Uria, ya. ya kan? Orang Het itu. Nah, Pak Kalam tahu nggak bahwa bagian itu dijiplak oleh Al-Quran? Iya, tidak perlu sebenarnya ke situ, tetapi bahwa Raja Daud itu dihukum. Ya, dihukum. Nah, maksud saya Ya, begini. Pak Kalam tahu tidak bahwa bagian itu dijiplak oleh Al-Quran, tetapi dijiplak secara kacau balau? saya belum perhatikan kalau yang di Al-Quran, saya Belum belum perhatikan. perhatikan. Bagaimana? Apakah mau saya kasih tunjuk? Saya rasa tidak usah, karena Enggak begini, usah. masalahnya begini. Ya. Kalau dia tadi mengkritik teks itu Alkitab, itu sama gampangnya mengkritik teks Al-Quran. Sangat gampang. Saya pernah melarang itu, persoalan itu. Jangan sekali-kali Alkitab itu dikritik teks. Karena kalau Al-Quran sangat mudah juga dikritik teks. Sangat mudah. Sangat mudah. Dan akhirnya dampaknya orang menjadi ateis. Itu bahayanya, kritik teks. Oke. Ya. Oke, baiklah Pak Kalam. Kalau begitu, kita masih menunggu si Adam naik lagi ya. Silakan Ya. Adam, kamu mengajukan permintaan naik lagi. Saya tidak tahu kenapa Adam ini kabur. Oke? Al-Quran sangat gampang dikritik teks juga. Oke, Kalau mau baiklah Pak Kalam. mengkritik teks seperti yang dilakukan Adam terhadap Alkitab. Nah itu. Oke, terima kasih Pak Kalam. Kita kasih kesempatan lagi kepada Adam ya. sama-sama. Ya, Oke, sama-sama. saya turunkan dulu Pak Kalam. Iya, Ya, silakan Adam ya. Kamu jangan lari di bawah. Silakan ajukan permintaan kembali. Kita lanjutkan kembali. Tidak ada ya dia ya. Saya tidak tahu apakah HP-nya ngedrop atau bagaimana. Dia tidak mengajukan permintaan naik. Nggak ada dia. Nggak nongol dia di bawah. Si Adam. Oke, kita kasih naik ada. Bentar. Kita kasih naik ada sebentar. Kita lihat dulu yang muslim-muslim. Saya sudah bilang kalau Kristen jangan naik gitu, tapi kadang-kadang orang tuh ngeyel gitu. Oke, kita kasih naik ada Aki Budi. Aki Budi. Ya, selamat malam saudara Aki Budi. Aki Budi. Halo, Ya, muslim bang. kok akun saya yang naik bang, bukan akun Budi nih bang. Oh, Raja Raja Bius. Bius. Anda Bang, Kristen? tunggu bang, tunggu bang. Aku buka kamera juga ini bang. Aku bertemu sama saya. Saya buka kamera. Biar saya kirim sebentar bang. Ya, makasih bang. Puji Tuhan bang, saya orang Kristen. Tadi pagi bang, aku debat juga sama Musa bang tadi. Bahkan disampaikan dia tidak berani Edis TV bertentangan dengan saya. Saya tantang semua orang Kristen yang di mancanegara katanya. Sumpah bang, tapi tunggu screenshot dulu bang. Makanya tadi pakai akun kecilku tadi bang. Makanya sengaja saya naik minta sama bang. Yang tadi memang bang betul, tadi pagi ditantang memang abang. Makanya aku minta naik. Dia pun ngedrop itu bang, turun itu kejang-kejang. Mudah-mudahan dia dengarkan dari bawah. Akunku kecil ku pakai berdebat sama dia. Sudah? Sudah bang. Oke, saya turunkan ya. Oke bang, makasih bang ya. Sama-sama Oke, bang. Saya Tuhan turunkan. berkatimu. Iya teman-teman ya, coba ya silahkan kalau Anda bukan muslim, coba jangan mengajukan permintaan naik ya. Kita masih menunggu si siapa namanya, si Adam untuk datang kembali. Nampaknya mungkin HP dia ngedrop atau bagaimana ya. Silahkan hubungi si Adam sana. Turun tombol. Ya, Emi Official. Saudari Emi.
Ya, malam. Malam, Emi. Silakan nyalakan kamera. Udah bisa dibuka kameranya, ini udah diblokir akun saya sama TikTok. Diblokir. Sebentar, saya Iya, udah kirimkan diblokir. undangan tuh, bisa. Saya sudah mengirimkan undangan untuk menyalakan kamera. Tapi nggak bisa dibuka ini. Bisa, Nggak ada itu, Anda udah terima saja. kameranya udah dicoret itu sama TikTok itu, tuh dicoret itu. Ya Nggak sudah, bisa. kalau begitu saya Biasanya taruh di kemarin bawah bisa. ya. Kalau bohong-bohong begitu di bawah tempatnya. Oke, kita kasih naik ada Akil Budi ya. Akil Budi. Sebenarnya kita mau lanjutkan tadi yang diutarakan si Adam tadi ya. Mau bahas Quran tapi keburu dia kabur. Ya, Akil Budi, apakah Anda seorang muslim? TV Denis ya. Ya, Akil Budi, apakah Anda seorang muslim, Bang? Oke, abang, saya mau tanya, bang. Duduk dulu, Bang. Duduk, tenang, yang bagus. Iya, ini baru masuk rumah. Oke, duduk dulu yang bagus. Iya, bang, saya mau boleh tanya enggak, bang? Ya, kita ada tema, Bang. Kita ada tema lanjutan. Tadi yang mau datang ke tanya sini aja. namanya Adam Zain. Nah, Enggak, dia saya tuh sedang mau mempersoalkan masalah bagaimana Daud berzina. Di dalam Bible tidak dihukum katanya. Padahal sudah saya bilang itu ada hukuman kepada Daud dan sampai keluarganya, keturunannya. Saya kan mau tanya aja, tanya gini aja kok, sebentar aja. Kenapa ya Tuhan Yesus itu kok mati gitu aja? Waduh, mau lari lagi kemana-mana. Iya, saya cuma tanya itu aja loh, bang. Ini bagaimana ini tema kita lari kemana-mana. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu saja ya. Karena kita biar nggak lari kemana-mana, fokus ke lanjutan yang tadi ya. Kita masih menunggu si Adam ya. Kita masih menunggu si Adam. Tak tahu kenapa si Adam sudah kabur melarikan diri padahal kita ingin melanjutannya ke Quran ini. Tapi seperti biasa ya mereka lari nih. Oke, Laura Helap. Ini Laura Helap ini sering mengajukan permintaan naik. Saya tidak tahu ya si Laura Helap ini maksudnya bagaimana. Iya, Laura Helap. Ya, selamat malam. Selamat malam. Laura Helap, apakah Anda seorang muslim? Ya, muslim. Oh ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ya, Saya lihat Anda undang sudah kamera, mengantri lama undang tadi di kamera. bawah. Ya, Ya, Sabar. silakan. ya, selamat malam. Ya, selamat malam Bang Lora. Tadi sudah menyimak ya Bang Lora ya? Iya. Dari waktu sama Adam tadi ya. Soalnya kamu saya lihat Ya. udah ngantri di bawah dari tadi. Kebetulan masih dekat sama saya rumahnya itu. Ya. Iya, saya sudah nyimak tadi. Oke. Biar kita tidak ngelantur kemana-mana, kita lanjutkan tadi yang dikatakan oleh Adam Zain tadi yang melarikan diri. Nah, tadi kan dia mempermasalahkan mengenai pasal Daud berzina. Sudah saya jelaskan, dia dihukum dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Anda tahu tidak bagian yang saya bacakan tadi itu dijiplak oleh Al-Quran dengan keliru. Di mana? Baik, di mana katanya? Baik ya. Oke. Kita akan bukakan teman-teman ya bagaimana Quran menjiplaknya. Baik. Itu ada Al-Quran di situ? Ada. Oke, coba buka surat Shad. Ya, silahkan dibuka saja. Karena di sini Al-Qur'annya tidak ada terjemahannya. Tidak ada terjemahan. Pantas mereka tidak tahu isi Al-Quran. Baik, kita buka surat Shad dari pasal yang ke-21. Ya. Kita buka surat Shad dari pasal yang ke-21. Tapi untuk penyegaran kembali, karena ada sebagian dari kalian yang baru datang, kita buka juga 2 Samuel pasal yang ke-12. Ya. Baik.
kita mulai dulu ya untuk penyegaran kembali. Kita ke 2 Samuel pasal yang ke-12. Perhatikan. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya yang banyak tadi itu ya, untuk memasaknya bagi pengembaranya yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Nah, di sini yang mau saya kasih tahu sama Bang Lora, ini kan perumpamaan ini, bukan berarti kejadian itu sungguh-sungguh ada. Itu hanya sebuah perumpamaan untuk menegur Daud. Nah, ayat ini dicolong oleh Al-Quran. Perhatikan. Di mana ada tertulis dicodong di situ? Di Baik. mana? Di dalam surat Shad ayat yang ke-21. Perhatikan. Dan adakah sampai kepadamu berita orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar? Perhatikan. Ini umat muslim kan gak pernah baca Quran terjemahannya, makanya gak tahu isinya jiplakan semua. Nih. Ketika mereka, jadi yang datang kepada Daud ini ada 2 orang. Ketika mereka masuk menemui Daud. Lalu ia terkejut, Daud yang terkejut ya. Karena kedatangan mereka. Mereka berkata, janganlah kamu merasa takut. Kami adalah 2 orang yang berperkara. Yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari jalan kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ayat 23. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka ia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Jadi perkaranya di sini dia punya banyak ternak, terus yang satu hanya punya 1 ekor. Nah, yang punya 1 ekor ini dikalahkan oleh yang punya banyak ini, betul? Ya. Terus kedua-empatnya. Nih, perhatikan. Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepadanya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya. Lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Nah, saya tanya sama kamu. Apa penyebab Daud tersungkur sujud dan bertaubat? Kaget dia teman-teman mukanya. Kaget dia. Buset kok Quran saya kok mirip-mirip ini. Jipla ini. Baru tahu dia. Oke, saya tanya mirip nggak? Satu sumber Bang, yaitu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giliran mirip satu sumber. Gini, Lora, mirip nggak dengan yang saya bacakan tadi nih? Sebentar. Nih, dengan yang ini, yang saya bacakan ini mirip nggak? Iya, ada kemiripan Bang. Ada kemiripan. Oke. Di sini yang datang menemui Daud itu adalah Nathan. Nathan itu seorang nabi. Daud sudah kenal dengan orang ini. Makanya ketika Nathan datang, dia membawa umpama.
Dia tidak membawa berita yang sungguhan. Ini peristiwa ini tidak terjadi sungguhan. Dia membuat umpama tentang diri Daud. Nah, sementara di dalam Al-Quran, ini dua orang ini sungguhan. Ada dua orang yang sungguhan datang. Sebentar. Nih kita buka dari 21-nya ya. Nih. Adakah sampai kepada kamu berita orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar? Saya tanya sama kamu, ngapain mereka manjat pagar nih? Ngapain? Ngapain mereka manjat-manjat pagar? Pusing saya. Pusing saya. Karena Al-Quran itu datangnya dari satu sumber, Bang, yaitu datangnya dari Allah Subhanahu wa Oke, Ta'ala. baiklah. Itu kan klaimmu. Giliran mirip kau bilang satu sumber. Gini, Lora. Yang saya tanya sama kamu, apa penyebab mereka ini harus lompat pagar? Dan adakah Nggak sampai tahu saya itu jawaban Pamungkas itu gimana? Oke. Jadi begini Lora, saya mau ajarin kamu Lora ya. Ini kenapa mereka harus lompat pagar? Ini sangat bermasalah ayat ini. Gini, Daud itu raja, benar? Ya, Oke. Nggak usah zaman dulu. Anda lihat hidup seorang raja zaman sekarang itu selalu dikawal oleh para pengawalnya. Siang malam dikawal oleh para pengawalnya karena dia raja. Dia bukan tukang ngarit ya, tetapi dia raja. Nah, ketika ada seorang raja, dia pasti tinggal di istana raja. Presiden tinggal di istana presiden. Itu selalu dikawal. Makanya kalau Anda main ke istana presiden, di depannya itu pasti ada 3, 4 orang, 5 tentara bawa senjata di tangannya. Jangan main-main, lompat pagar kamu meletus, kepalamu bocor. Ya, kalau kamu melompat istana raja atau istana presiden, di situ ada tentara yang jaga. Saya pastikan kepalamu bolong. Ya, nah ini ada 2 orang lompat pagar. Ini ngapain? Ini orang 2 nekat ini. Nah, terus lanjut. Nih, ketika mereka masuk menemui Daud, lalu maksudnya Daud terkejut karena kedatangan mereka. Ini raja nih bos, ini orang nyelonong masuk ke istana raja. Ini kalau kita bicara secara faktual, apalagi zaman dulu, raja-raja zaman dulu itu kan ngeri-ngeri, ya kan? Ini 2 orang ini udah pasti dipancung. Ya, ini masuk ke rumahnya Daud, ke istana Daud, lompat pagar, lalu sok-sok berkata kepada Daud, jangan takut. Ini orang siapa ini? Oke? Jangan takut, dia bilang kepada raja. Kami adalah 2 orang yang berperkara. Yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran. Dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini 2 orang ini kayak kurang ngajar ini. Udah lompat pagar, omongannya sama seorang raja, jangan kamu menyimpang. Oke, kita lanjutin. ya lanjut. Sesungguhnya saudaraku ini, rupanya saudaranya, mempunyai 99 ekor kambing betina. Dan aku mempunyai 1 ekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Perhatikan yang 2 Samuel tadi. Perhatikan ya. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain daripada 1 ekor. Mirip ya? Mirip? Nah, tapi di sini yang datang di sini bukan 2 orang, tetapi 1 orang namanya Nathan membawa perumpamaan akan 2 orang ini. Nah, dijiplak sama Qur'anmu yang datang 2 orang, nggak jelas, lompat pagar lagi, oke? Nah, dia berkata, serahkan kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Nah ini masuk ke inti, ya. Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim, tadi saya sudah bacakan, ya. Kemudian Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka dia minta ampun
kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Perhatikan di sini di dalam 2 Samuel ya. Setelah Nathan mengemukakan hukuman yang akan diterima oleh Daud, ya, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya dan seterusnya dan seterusnya. Apa kata Daud? Apa kata Daud? Nah, di sini Daud berkata, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Perhatikan, di sini juga cerita mengenai pertaubatan Daud, di sini juga ada cerita mengenai Daud yang bertaubat, tersungkur dan sujud. Saya tanya sama kamu sekarang, Lora, ini Daud tersujud, tersungkur, sujud, bertaubat karena apa? Karena kalah debat. Kalah debat. Di mana dia kalah debatnya? Coba. Di mana dia kalah debatnya? Kan di situ tadi dijelaskan begitu. Kalah debat sama kambing itu, masalah kambing itu kan tadi kan? Nggak ada di sini kalah debat dia. Serahkanlah kambingmu kepadaku. Jadi di sini orang yang punya banyak kambing itu meminta kepada orang yang hanya punya seekor dan dia kalah. Dan Daud membela orang yang kalah itu. Nih, dia bela orang yang kalah itu. Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang berserikat itu berbuat zalim kepada yang lain. Nggak ada di sini dia kalah debat. Tahu tetapi tiba-tiba dia tersungkur sujud bertobat. Aduh, Berat. saya kurang tahu bang. Kurang tahu. Itulah sebabnya Anda masih Islam. Kan sudah saya bilang. Penyebab orang masih Islam karena dia tidak tahu ajaran Islam. Nah, sekarang saya gini, Lora. Kamu mengakui ada kemiripan ya? Iya, karena Al-Quran dengan Bible datangnya dari satu sumber, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bang. Iya nih, ketika mirip, mereka kayak ini jurus lama ini. Oh, bukan karena berasal dari Tuhan yang sama. Datangnya dari satu sumber, datangnya dari Allah Subhanahu wa Bukan, Ta'ala. Lora. Bukan dari Tuhan yang sama. Kan beda. Di dalam Bible yang datang itu Nathan sendiri. Betul? Ya, Di dalam Quran yang datang 2 orang. Beda nggak? ya beda. Nah, sekarang secara logis saya mau tanya. Nggak usah kita ngomong iman. Nanti kita debat kusir. Secara logis. Mana yang lebih mungkin terjadi? Satu orang yang datang menemui seorang raja yang memang sudah dikenalnya. Atau 2 orang yang datang menemui seorang raja dengan cara melompat pagar dan bertingkah sok-sok menasehati raja. Mana yang lebih mungkin terjadi? Jelasan Al-Quran, Bang. Jelasan Al-Quran. Karena Yang lompat pagar itu? Al-Quran itu adalah kitab kebenaran, Bang. Oke, baik. Berarti yang benar yang 2 orang lompat pagar ya? Jelas di Al-Maidah itu betul itu. Al-Maidah. Oke, sekarang saya mau tanya, siapa 2 orang yang lompat pagar itu? Oke, saya mau tanya, siapa 2 orang yang lompat pagar itu? Ya mungkin. Meninggal dunia. Lora, gini. Saya cuma mau bilang sama kamu begini, Lora. Gini. Dulu saya seperti kamu, Lora. Dulu saya beragama itu cuman ikut-ikutan. Katanya pendeta begini, katanya ustadz begini, katanya. Tapi begini, saya pikir-pikir. Kenapa saya kok hanya katanya? Saya pelajari. Saya baca bolak-balik. 13 tahun sampai hari ini kurang lebih lamanya saya mempelajarinya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kitabmu itu tiada lain tiada bukan. Hanyalah kitab yang berisi contekan-contekan dari Bible. Tetapi orang yang nyontek itu nggak paham apa yang dicontek. Akhirnya contekannya itu kacau balau. Bikin dia pening sendiri menjelaskan apa yang ditulisnya. Contoh saya tanya, siapa 2 orang yang lompat pagar? Pening dia, siapa 2 orang yang lompat pagar itu? Ngapain dia kok pakai acara lompat pagar?
Bang, zaman dulu, raja zaman dulu itu nggak seperti raja zaman sekarang. Kalau raja zaman sekarang masih mengenal peri kemanusiaan. Karena sudah ada lembaga pengkritik kerajaan. Ya, raja bikin salah dikit saja, udah heboh di medsos. Zaman dulu raja-raja itu ngeri-ngeri. Dia selalu dikawal terus. Ya, dikawal pasukannya itu karena raja zaman dulu itu banyak yang ingin membunuhnya, banyak yang ingin meracunnya. Itu raja-raja zaman dulu, makanya selalu dikawal. Makanya raja zaman dulu itu nggak bisa langsung minum. Ada juru minumnya dan juru makannya. Jadi makanan itu harus higienis, nggak diracuni. Nah, bayangkan di zaman Daud ada orang lompat pagar nemuin Daud. Pasti udah dipancung. Oh, ini gimana nih orangnya? Makanya saya bilang sudahlah Lora, ya. Pesan saya sama kamu, belajar cari kebenaran. Nanti pada akhirnya kamu akan menemukan bahwa mustahil kamu tidak akan mengatakan bahwa Qur'anmu itu tiada lain adalah buku contekan dari kitab-kitab terdahulu. Mengatakan tadi Al-Quran itu adalah kitab kebenaran. Jelas di surat Al-Maidah mengatakan 48 itu jelas Bang di situ Bang. Al-Quran adalah kitab kebenaran Bang. Oke, dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya, betul? Yang ya di situ jelas 48. Kenapa kok beda? Kenapa kok beda? Al-Quran adalah kitab kebenaran yang Ini membenarkan. namanya itu kamu debat dogma doang. Kamu tidak menunjukkan apa-apa selain daripada pamer dogma. Jawaban apa itu? Alkitab adalah kebenaran. Karena Allah berkata bahwa Quran. Ini yang disebut dengan circular argumen. Tahu kan? Argumen muter-muter. Quran benar karena Al-Quran berkata bahwa Quran itu benar. Kenapa Al-Quran benar? Karena Quran bilang bahwa Quran itu benar. Kenapa Anda percaya bahwa Quran itu benar? Karena Quran yang bilang bahwa Quran itu benar. Ini kayak begini Bang, udah repot kita diskusi kayak begini, udah gini. Ya, saya harap Bang Lora ya mulai hari ini menjadi satu pacuan atau satu cambukan kepadamu untuk mencari kebenaran, jangan beriman atau taklid buta, oke? Jelas agamanya umat Islam. Pokoknya itu adalah Islam kebenaran. agama yang benar. Karena di dalam Al-Quran tertulis Islam agama yang benar. Alhamdulillahirabbil alamin itu. Segala puji bagi Allah. Bagaimana Anda mau tahu isi Al-Quran? Sebentar Bang, tadi punya Al-Quran di rumah kan? Ada, Tapi tidak ada terjemahannya kan? tidak ada. Tapi Lalu bagaimana saya, Anda tahu isinya itu? Tapi saya sering baca, Bang. Sering baca itu. Sebentar, terjemahannya. Bang Lora. Saya- Quran Karena di saya rumahmu tidak ada terjemahannya, betul? Betul. Bagaimana Anda bisa tahu kalau tidak ada terjemahannya? Apa itu berisi tentang apa? Ya kan saya melihat itu kan bisa di-download aplikasinya. Oke lah, jangan dipaksakan. Kita kasih kesempatan dulu kepada yang lain ya. Ya, silakan. Oke, baik. Semoga Anda banyak belajar dan semoga nanti Anda betul-betul mencari kebenaran dan menemukannya. Apa yang Bible katakan, apa yang Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi berbahagialah kalau Anda mengganti Tuhan, ganti Tuhanmu dari Oh, Allah tidak. dan Muhammad menjadi Yesus ya. Oke, Tidak. begitu. Saya Terima kasih. Allah. Ya, begitulah teman-teman ya. Itulah kalian udah tahu sendiri ya. Ya banyak muslim tidak tahu isi Quran. Kan sudah saya bilang, alasan seseorang itu masih Islam karena dia nggak ngerti agama Islam. Jadi bilang kalau, yo. Loh, apa buktinya? Buktinya orang-orang taat. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Oh, sebelum kita lanjutkan kembali, teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya. Kita selingi iklan, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, kita ada program untuk pendirian rumah apologet.
Kenapa kita perlu rumah apologet itu? Rumah apologet itu akan kita gunakan untuk menjadi stasiun televisi atau rumah konten, rumah untuk menjadikan kegiatan-kegiatan apologetik seperti ini. Ya, seperti misalnya diskusi lintas agama, kita bikin podcast, kita bikin film singkat, dan lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang memiliki berkat berlebih, ingat teman-teman ya, kalau teman-teman sendiri hidupnya juga masih pas-pasan, dilarang keras. Saya sudah bilang, tidak boleh Anda memberikan kolekte untuk pendirian rumah apologet. Ini khusus kepada teman-teman yang ada berkatnya berlebih, seperti itu ya. Jadi kepada teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa mampir ke profil saya. Nanti cek di profil saya itu ada kolekte, ada link untuk YouTube-nya. Klik saja link YouTube itu, nanti teman-teman akan, saya harus praktekkan ini. Kalau saya ngomong begini, orang-orang pada nggak ngerti apa. Begini ya. Apa itu maksudnya link-link YouTube apa beranda? Gini teman-teman ya, bentar ya. Sebentar ya. Nih teman-teman. Ketika teman-teman mampir ke TikTok saya, nih saya kasih tunjuk ya. Ini TikTok saya sedang live nih. Saya sedang live. Ya, klik saja di kolom pencarian ini ada kolom pencarian ya. Di sini ada kata-kata, ketik saja pencarian Edis TV ya. Edis TV, klik. Nah, ketika teman-teman lihat Edis TV, lihat ini. Nah, di berandanya nih ada tulisan kolekte. Ini kolekte untuk pendirian rumah apologet teman-teman ya. Ini akun saya yang asli itu 368.000 followersnya. Saya hanya mengikuti satu orang saja dan inilah juga akun saya yang asli. Ya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu gimana caranya Bang ingin ikut berpartisipasi mendirikan rumah apologet itu nih. Ada tulisan kan kolekte, klik link YouTube saya nih. Klik aja ini link ini. Ketik. Bentar. Nah, nanti teman-teman akan dibawa ke eksternal website atau kebawa ke luar dari TikTok. Nah, inilah dia akun YouTube saya. Nah, teman-teman kalau mau berkolekte di sini. Ya. Bisa lihat lengkapnya. Nah, ini. Bagi teman-teman yang Zel juga ada, Saweria juga ada. Semuanya ada di sini, teman-teman. Ya. Dan teman-teman pastikan di akun YouTube saya itu juga ya. Ini saya sedang live. Nah, ini yang nonton di YouTube tuh hanya 3.000 orang. Ya. Nah, ini teman-teman. Kalau teman-teman mau yang di aplikasi lain itu yang di TikTok. Seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung ya, tidak tahu, teman-teman yang mau ringkas-ringkasnya saja, nih saya tampilkan di layar. Silakan teman-teman screenshot, tangkap layar, nanti teman-teman kalau pas ada berkat berlebih bisa support kita pendirian rumah apologet di situ ya teman-teman ya. Kenapa Bang harus ada rumah apologetnya? Ya karena kita itu perlu tempat ke depannya. Ya kan? Karena kita tidak mungkin kita itu akan menyewa terus dalam jangka waktu yang lama, ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Silakan ya, yang muslim-muslim, silakan mari kita diskusi dengan baik, ya. Kalau mau naik ke sini bawalah ilmu, jangan seperti yang datang-datang yang sudah-sudah. Oke? Oke, kita kasih naik ada yang kemarin ini nampaknya nih saya. Yang kemarin. Ya, saudari sayang. Selamat malam Mbak Sayang. Iya, bentar Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Ya, apa kabar Mbak Sayang? Kabar baik Bang Edis. Ya, Yang kemarin nggak peringatan ya? Gimana? Sudah menyimak dari tadi atau barusan datang atau bagaimana? Tadi. Sudah menyimak dari tadi? Juga tadi. Ya. Sudah ketahuan tadi bahwa Quran menjiplak kisah Daud tadi dengan keliru. Oh, yang itu aku nggak tahu. Oh, yang itu tidak nyimak. Ya, Oke lah, silakan. cuma Apa yang mau Anda Bapak sampaikan? yang itu Silakan. tadi. Hmm. Yang aku sampaikan, Bang Edis,
Ya, aku cuma mau ngomong gini ya. Kemarin kan ada yang datang di live aku begini. Tolong ya untuk dari saudara-saudara Islam, kalau ada orang beribadat jangan diganggu ya. Karena orang beribadat itu berhubungan sama Sang Rob, sama Tuhannya ya. Begitu juga ya semuanya lah, jangan saling mengganggu. Kita apa ya, ciptakan sifat toleransi ya Bang Edis ya. Ya itu yang mau saya sampaikan. Itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Kalau Anda Karena menjadi Bang seorang Edi, Islam yang saya itu mempunyai sejati, hati saling menghargai, menghormati. Yang saya ya, tanamkan begini itu. Mbak sayang, begini ya. Saya panggil sayang-sayang terus nanti orang salah paham ini. Ini namanya ya, karena teman-teman, karena kalau sudah diupload ulang atau sudah di platform lain, itu nggak kelihatan ini namanya, ya. Makanya besok diganti nih. Ya, gini. Nah, itu nama favorit itu, Bang. Oke lah, baiklah. Begini ya Mbak ya, gini. Kalau Anda bilang bahwasanya kita harus toleransi, ya kan? Tidak boleh mengganggu umat agama lain yang sedang melaksanakan kegiatan agamanya. Itu ajaran akal sehat Anda. Tetapi menurut agama Islam itu tidak boleh dilakukan. Jika Anda menjadi seorang muslim yang sejati, Anda harus melaksanakan apa kata Muhammad, betul? Betul. Ah, kalau kata Muhammad, kalau berjumpa dengan Yahudi dan Nasrani, apa yang harus Anda lakukan? Apa itu namanya tadi menyisih apa ya? Menyempitkan kan? Iya, harus desak mereka ke jalan yang sempit. Makanya kalau ada orang Kristen lagi ada acara ibadat di gereja mereka, ada orang Islam lewat, memang itu harus diganggui. Itu sesuai dengan ajaran Islam. Loh, makanya saya minta hadis-hadis yang merusak persatuan dan kesatuan, yang merusak persahabatan antara anak bangsa, harus dihapus. Ini kalau tidak dihapus, tiap hari bakal kejadian, pegang omongan saya. Nih, saya tunjukin. Aduh, Bang backgroundnya Edis, nih. ini Bang Edis ya. Iya, oke, tak dengerin gentenan. Bentar nih. Iya. Nih, hapus hadis-hadis penyebab intoleran. Kalau kemarin ada Pak Saifuddin minta supaya dihapus 300 ayat dalam Al-Quran. Mungkin kalau Al-Quran, kalau umat muslim kan masih menganggap Al-Quran itu suci. Walaupun sebenarnya nggak percaya juga dengan isi Al-Quran. Nah kalau saya minta ini hadis. Karena begini Mbak, gini. Banyak sekarang umat muslim itu yang sudah nggak percaya dengan hadis. Yang tidak menganggap hadis itu terjaga. Tidak ada jaminan bahwa hadis itu terjaga. Jadi boleh dihapus. Makanya supaya saya tidak menyinggung umat Islam, saya minta tolong hadis-hadis yang menyebabkan umat Islam berlaku beringas, berlaku buruk, tukang nutup-nutupin acara kegiatan agama orang lain, dihapus. Salah satunya apa? Hadis yang mengatakan, jikalau kamu bertemu dengan orang Wahyudi dan Nasrani, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Persempit jalan mereka. Itu yang menyebabkan orang Islam kalau ketemu orang Yahudi, orang Nasrani langsung gangguin. Nah, itu Islam yang seperti apa Bang Edis? Yang seperti saya Islam tidak yang ada menuruti persoalan. ajaran Muhammad. Ya dia nggak berpegangan pada hadis. Dia cuman kalau Quran kenceng Quran ya lurus di Quran. Ya itu jadinya. Loh, sekarang begini Mbak. Seorang muslim yang sejati wajib tidak mentaati Muhammad. Tidak wajib. Tidak wajib. Berarti kalau Muhammad menyuruh jangan dilaksanakan. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh yang seperti itu yang selama ini. Sebentar. Sebelum mengatakan Muhammad menyuruh yang begini dan begitu, di dalam hukum atau di dalam Al-Quran, jika Muhammad memerintahkan seorang muslim, maka seseorang itu wajib tidak melaksanakan perintah itu.
wajib tidak melaksanakan. Ya harus melaksanakan. Oke, harus melaksanakan. Nah, apa perintah Muhammad? Nabi Muhammad kan Kalau memerintahkan kamu bertemu dengan orang Wahyudi dan orang Nasrani di jalan, apa perintah Muhammad? persempit jalan mereka. Persempit jalan mereka. Itu dalam surat surat apa tadi ya? Aku lupa ya. Ya, itu Makanya memang ada saya dalam bilang Al-Quran. hapus hadis-hadis penyebab seperti ini. Kalau kalian tidak hapus hadisnya, selama itu juga orang Islam masih berkelakuan seperti itu. Tapi kalau orang Islam memakai hati nurani yang benar dan otak yang benar, nggak akan melakukan itu, Bang Edis. Kita harus memilah juga, nggak harus patuh. Betul? Loh, ini bagaimana? Ini berarti Anda tidak melaksanakan ajaran agama Islam kalau begitu. Ya saya laksanakanlah ajarannya. Berat ini kayak mana ini? Memang benar Tapi- kata Muhammad. Ada satu omongan Muhammad yang saya percaya. Akal wanita-wanita muslim ini memang tinggal setengah. Yang setengah lagi sudah digondol tikus. Bang Edis, bahasa seperti itu selalu hadir dalam live-ku ya, bahasa setengah itu ya. Jadi saya nggak pernah lupa setengah offset ya, itu nggak pernah lupa. Iya, gimana? Selalu orang yang datang di live saya mengatakan otak separuh ya, wanita otak Itu kata Muhammad. Muhammad yang ngajarin begitu. Tapi dari buktinya kalau kita otak separuh, kita tuh mampu ya. Seperti saya contohnya, sebagai ayah juga sebagai ibu selama ini. Mampu, berarti kan Iya, otak makanya saya saya bilang, Ya. apa yang diomongin Muhammad itu suka ngawur. Loh, yang sekarang, dimaksud otak separuh itu ada di mana Bang Edis? waduh berat ini, dia belum tahu ternyata itu Ya, omongan karena saya nggak nabinya. tahu, Makanya makanya saya saya bilang tanya teman-teman, sama Bang alasan Edis. dia masih Islam adalah karena nggak ngerti terhormat. ajaran agama Islam. Aduh, baik Karena ya, baru kita kali ini tunjukkan dengar ya. yang otak-otak separuh aku ya. Sabar, Sabar ya yang di bawah ya, sabar. Tenang. bentar. Sabar ya. Inilah teman-teman ya. Kita harus mengulang dan mengulang dan mengulang lagi teman-teman. Karena memang ya kalau nggak diulang 10 kali orang Islam nggak paham-paham. Ya. Baik. Kita tampilkan ayatnya di dalam layar. Oke, kelihatan. Nah, Ini coba Bang hadisnya. Edis sebutkan, aku juga bisa mencari sendiri kan aku juga ada Google. Oke, baik. Menurut hadis Rasulullah, nih, apa yang Muhammad katakan? Tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya, namun mampu menghilangkan keteguhan lelaki yang teguh melebihi kalian, wahai para wanita. Maka para wanita bertanya kepada Nabi, apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bukankah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah lelaki? Mereka menjawab, ya benar. Nabi melanjutkan, itulah kurangnya akal. Dan bukanlah wanita jika haid ia tidak sholat dan tidak puasa? Nih, hadis Bukhari nomor 1462, Sahih Muslim nomor 40 nih. Bagaimana kaum wanita dikatakan oleh Muhammad akalnya setengah, separuh akalnya. Nah, sekarang gini Bang Edis. Kalau wanita muslimah menurut Bang Edis akan Bukan menurut saya, menurut Muhammad. Aduh, saya lagi yang difitnah. Muhammad Ya, ya, yang ya, ngomong, oke, saya oke, yang oke. dibilang. Ya, Ini oke, Muhammad yang ngomong. Oke. Kalau yang nggak muslimah nggak separuh gitu Bang Edis? Loh, ini kan Muhammad. Muhammad kan ngomong tentang kaum Ya, muslimah. sekarang saya balikkan kepada Bang Edis. Kalau menurut Bang Edis sendiri ya, kalau yang nggak muslimah nggak separuh, yang muslimah aja apa separuh gitu? Ya karena di sini Muhammad lagi ngomong sama kaum muslimah. Dia mana berani Ya, ngomong sama mungkin wanita yang Nasrani diomongkan itu begitu. mengisahkan seseorang berarti.
Mana Bukan berani, nanti dia takut kalah di debat. Mungkin Nah, yang saya itu- maksud begini Mbak ya. Coba dengarkan Mbak. Karena Muhammad ngomong seperti itu, sebagai seorang muslim, Anda wajib percaya nggak? percaya, tapi saya belum mempelajari lagi ya masalah itu ya. Kan gini Bang Edis, nanti kita bisa tanyakan kepada yang lebih mengerti ilmu. Maksudnya ini apa kok kita otak separuh gitu. Pasti pasti di situ kan mengasih pencerahan lagi Bang Edis ya. Biar kita nggak tahu asal-asalan terus kita ikut. Aku kan nanti jatuh ke jurang juga lah Bang Edis. Semuanya harus dipertimbangkan kan. Oh ya, oke ini kan sehubungan karena Anda sendiri yang belum belajar kan? Ya, Nah, saya baik. akui karena saya belum belajar dan tidak mengerti ya. Oke, karena Anda belum belajar, Anda belum memahaminya, ya sudahlah. Berarti bagaimana kita mau teruskan? Ya, tapi tetap ya. Kalau Al-Qur'an yang dibilang sama Bapak tadi yaitu Al-Qur'an itu memang kitab yang paling sempurna. Terbukti kebenarannya tetap ya kalau Al-Qur'an ya. Kita nggak boleh Lengkap. Waduh. apa tuh